Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham harian atau analisa saham harian untuk periode hari ini tanggal 8 November sampai dengan besok ya. Biasanya 1-2 hari ya. Jadi hari ini tanggal 8 November bisa saja sampai akhir minggu ini juga bisa ya. Pokoknya yang saya buat kurang lebih biasanya 1-2 hari atau sampai 3 hari biasanya masih valid. Jadi ini bagian kedua saya sudah bahas bagian pertama 8 saham. Nanti bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham. Kemudian jangan lupa saya ingatkan untuk event Sabtu ini ya, yang belum sign up silahkan sign up kalau tertarik. Eventnya untuk gatheringnya materinya adalah bagaimana untuk menjadi investor saham atau trader saham yang lebih baik ya, seperti itu ya. Jadi online meeting Zoom jam 9 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan join, daftar ya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini untuk pendaftarannya, formulirnya. Jangan lupa daftar. Saya mulai langsung untuk yang video kali ini. Saya mulai dari Unilever. Jadi ceritanya Unilever dia sudah berhasil naik tinggi ya sebelumnya ya, seperti itu ya. Nah kemudian ada bad news ya di Amerika kan ada beberapa produknya yang dilarang. Nah di Indonesia juga katanya sih nggak seberapa pengaruh ya. Katanya sudah ada izinnya tapi barangnya belum beredar atau gimana ya. Saya nggak ngikutin beritanya. Tapi yang penting di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi area buy on weakness-nya untuk Unilever ini sudah saya gambarkan kotak-kotaknya di sini ya. 5125, 4890, kemudian di sini 4710 dan 4340 ya. Jadi intinya untuk Unilever ini selama dia masih berada di bawahnya 4710, saya belum menyarankan buy. Jadi masih tetap sama ya. Saya itu kasih garis-garis ini kenapa? Supaya konsisten ya, seperti itu ya. Jadi harganya memang naik turun di garisnya, tapi saya nggak rubah-rubah garisnya. Jadi tetap sama, selama dia masih di bawahnya 4710 menurut saya masih resiko ya. Anda lebih baik tunggu aja buy on weakness lagi di bawahnya 4340 atau 3800 paling bawah di sini ya. Tapi menurut saya sih lebih baik tunggu aja ke atas 4710 kalau belum punya. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 4460 ya, maksimum di 4340. Jadi untuk Unilever ini terus terang aja masih belum aman ya. Karena dia masih kembali lagi kurang lebih berusaha untuk masuk ke area sideways-nya sebelumnya. MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif ya. Bukan berarti Anda nggak boleh buy, Anda mau buy boleh aja. Pakai stop loss-nya 4460, tapi lebih baik tunggu aja breakout ke atas 4710 Anda buy, naik ke atas 4890 tambah lagi atau average up, naik ke atas 5125 tambah lagi ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan lama banget ya, bahkan sebelum dia breakout ke atasnya ini ya. Jadi Anda tinggal ikutin aja, pasang automatic order buy dan juga automatic order sell untuk trailing stopnya dan stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu. Saya nggak tahu apakah kedepannya ini masih bisa naik lagi atau bagaimana, tapi sejauh ini sih dia masih cukup menarik ya. Kalau mau buy weakness, tapi lebih baik tunggu aja kalau dia sudah naik ke atas 4710 ya. Lebih amannya seperti itu ya, paling cepat ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk EMTK, masih tetap sama pendapat saya. Ini garisnya sudah saya gambarkan, ada panahnya gini ya. Jadi kalau mau buy EMTK, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1725 ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau masih di bawahnya itu masih resiko. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, saya belinya di bawah loh, di 1455 ya, seperti itu ya. Ya, memang sih kalau kita bicara mengenai trading saham, ada orang yang lagi beli di bawah langsung besoknya rebound naik kencang sampai ke atas bisa aja seperti itu ya. Tapi budayakan itu kita itu berdasarkan prinsip ya. Jadi di pasar modal itu, di pasar saham ya, baik kita itu trading maupun investing, kita harus mempunyai prinsip ya. Jangan istilahnya itu coba-coba nanti juga bisa naik lagi, belum tentu ya. Memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Anak saya yang masih SD aja bisa bilang, oh Pak itu sudah naik gitu ya. Ya sudah terjadi. Biasanya sih ya, saya nggak nyalakan orang lain atau nggak menjelek-jelekan orang lain. Kalau sudah naik ya, beli di bawah, biasanya pamer kemana-mana. Coba kalau dia turun lagi, dia pasti diem aja, nggak berani pamer kemana-mana kalau dia loss. Ya seperti itu ya. Kalau pamer kan dia nanti ditertawain, ya diejek-ejek ya. Oh sahamnya downtrend kalau kamu beli, ya malah nyangkut kamu. Seperti itu ya. Nah tapi kalau sudah naik, ya kan, pamernya kemana-mana, bangganya kemana-mana seperti itu. Tapi di sini intinya kita harus tahu trennya. Kalau dia masih downtrend, itu masih resiko. Memang di sini masih cenderung sideways ya. Tapi sidewaysnya ini di jalur downtrendnya. Artinya dia sebelumnya dari perjalanan ke atas ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang, sebenarnya sih boleh aja. Tapi pasang stop lossnya di 1605 ya, seperti itu ya. Lebih baik kalau mau buy yang belum punya tunggu naik ke atas 1725, buy. Target price berikutnya 1865, 1975 dan 2100. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan untuk tambah lagi atau average up kalau mau tambah lagi ya. Kalau misalnya terlalu
jauh average up-nya. Kalau mau di tengah-tengahnya ya boleh aja Anda ambil di tengah-tengahnya ya seperti itu ya. Tapi di sini saya sudah gambarkan garis-garisnya, tinggal ikutin aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop loss-nya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Cleo. Cleo bagaimana Pak Sunar? Ini naik tinggi terus dia koreksi hari ini memotong MA20-nya dari bawah ke atas kan. Biasanya Pak Sunar bilang boleh buy kalau sudah dipotong. Ini sebelumnya dipotong ya, tapi dia turun lagi malah lower low. Nah, ini dipotong dia inverted hammer. Nah, solusinya bagaimana? Ya kita lihat aja. Saya pakai acuan di sini ya. Ini swing low sebelumnya ketika dia belum ditembus lower low ya, 695. Jadi memang hari ini sudah naik ke atas. Ya, kalau mau buy spekulasi buy weakness ya menjelang penutupan atau besok paginya kalau mau amannya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 695, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, pasang stop loss-nya di 650. Ya seperti itu ya. Apakah nanti bakalan sideways lama? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti. Wah, jangan-jangan nanti turun lagi. Memang ini sudah mulai turun ya jangka pendeknya. Tapi sebenarnya koreksinya masih cukup wajar. Kalau dia misalnya masih mampu lagi naik ke atas 695. Tapi kalau dia belum naik ke atas 695, itu resiko turun lagi ya. Jadi kalau yang mau buy silakan spekulasi ya, tapi jangan terlalu banyak. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya. Kalau kita perhatikan swing high-nya di 750, kita boleh tambah lagi atau average up naik lagi ke atasnya ini 775, kita boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya sekitar 800 sampai dengan 850 ya. Ini saya gambarkan dulu ya. 850 sampai dengan 800. Itu target price berikutnya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 775 ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih cukup ya untuk Cleo ya. Jadi mudah sebenarnya ya. Kalau mau buy sekarang memang masih resiko ya, walaupun dia hijau candlenya ya. Kalau misalnya Anda mau nekat buy aja ya pasang aja stop lossnya di 650. Kalau dia turun pada 650, saran saya jual dulu semuanya karena ini resiko ya. Di sini ini rumah hantu ya. Jadi kalau kita lihat ini nggak ada candle sama sekali, jauh lama banget ya. Sampai beberapa tahun ini 2021 ya persen di sini ya. Jadi kalau turun di bawahnya itu ya kita harus hati-hati ya. Di sini garisnya di 650 ya. Swing low-nya dari ini ya kemarin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Leo. Kalau dia berhasil naik lagi, naik ke atas 695, kita boleh buy yang belum punya. Atau mau tambah lagi boleh, kalau yang belinya di bawah pas di sini ya. Anda tambah lagi boleh. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau dia gagal di bawah 650 turun ya, kita jual dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Medco. Masih cukup bagus ya. Jadi saya sudah bahas sebelumnya. Area buy on weakness, kalau takut Anda bisa tunggu di 1000 atau 1100. Ini masih ada peluang untuk naik ke 1300 dan 1400 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja atau tunggu buy on weakness di area 1100 ya. Kurang lebih mungkin nanti sekitar MA20-nya ya. Ketika dia testing MA20-nya dipotong dari atas ke bawah. Kemudian ketika dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau mau buy high sell higher boleh aja ya seperti itu ya. Nah, nanti jangan-jangan masuknya seperti ini. Setelah dia breakout naik, kemudian dia turun lagi. Koreksi ya seperti itu. Bahwasanya di sini ini trennya masih cukup menarik ya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Kadang-kadang kalau kita beli ya, dia turun ya. Belum tentu itu analisa kita salah enggak ya. Karena kita nggak bisa mengatur market. Jadi jangan sampai analisa teknikal itu ya dijadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Ya ini adalah resistennya ya 1000 ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Tapi saya sudah pernah sebutkan berulang kali ya. Di sini juga saya sebutkan di analisa saham sebelumnya di antara video ini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas, kita buy ya, seperti itu. Kalau kita lihat sebelumnya gagal, ini Pak Sunar, ini berapa kali nih gagal? 1, 2, 3 ya. Ini 4 ya, atau 5 kalau kita hitung yang kecil di sini ya. Ya, atau kecil-kecil di sini 6, 7 ya, banyak ya, tapi ya kurang lebih 4 kali lah ya. Nah, kali ini dia breakout ke atas, ya kita jangan kaku, ya kita beli buyback. Kita pasang stop loss-nya di garis 920, ini kan sudah saya bantu ya. Memang kalau misalnya ada buyback, kemudian turun lagi ya, rebound lagi kita buyback ya, seperti itu ya. Itulah dinamika untuk trading ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang kata-katanya kalau buy sell terus nanti keenaan brokernya yang kaya raya. Nah terus saya kadang-kadang kalau ada ucapan seperti itu saya jadi bertanya-tanya. Jadi kita itu kalau beli saham ya kan kita maunya kita sendiri cuan terus brokernya itu nggak boleh cuan gitu ya. Terus IDX-nya itu nggak boleh cuan gitu ya. Ya kan aneh ya seperti itu ya. Padahal cuannya broker itu atau profitnya broker dari fee transaksi kalau fee-nya sekitar 0,15% per beli ya. Nah itu dia fee-nya profitnya sekitar 0,1%. Kalau dia fee-nya 0,1% itu jauh di bawahnya 0,1% ya karena dia harus bayar levy sama biaya custodian seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita fokusnya ke pergerakan harganya. Kalau dia turun ya kita jual dulu. Kalau dia berhasil rebound lagi lanjut ke atas atau balik arah ke atas ya kita buyback ya seperti itu ya. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3. Sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan hanya cut loss doang. Kalau Anda disiplinnya cuma cut loss ya akhirnya Anda loss terus.
ketika dia berbalik arah ke atas lagi, lanjut lagi ke atas, Anda nggak berani buyback. Karena asumsinya seperti ini ya, ini contoh gampangnya ya. Sebelumnya aja lama Pak Sunar, sideways-nya lama. Naik juga turun lagi. Ini breakout. Wah, palingnya turun lagi, saya tunggu aja di bawah. Ya ternyata ditinggal kan, dia higher high. Ini naiknya sudah 20% dari breakout-nya ke 10 ke angka 1000 ya. 1000 ke 1200 sudah 20% ya. Seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian. Kalau misalnya Anda sudah buy kemudiannya kok turun ke bawah, itu bukannya salah Pak Sunar ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Saya tegaskan sekali lagi, kalau misalnya saya bilang di pucuk ya, boleh buy lagi, ternyata turun lagi, sesat itu Pak Sunar. Ya nggak tentu, karena saya nggak menyesatkan orang lain, berarti seperti ini ya. Kita lihat uptrendnya. Kalau uptrendnya masih bagus, dia akan berusaha untuk higher high lagi ya, seperti itu ya. Ya kalau dia gagal, bukan salah saya. Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kecuali saham yang nggak liquid ya. Seperti beberapa saham itu kan cuma satu hari transaksinya sekitar mungkin di bawah 100 lot atau di bawah 1000 lot. Itu Anda mainkan masih bisa ya, seperti itu ya. Jadi kalau transaksinya liquid seperti Medco ini Anda mainkan ya agak susah ya, seperti itu ya. Kecuali Anda uangnya banyak banget ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Yang penting kita di sini adalah pasang trailing stop dan stop loss. Jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan. Itu kata-kata saya selalu ya, tetap sama. Kalau Anda tuh takut juga, area buy on weakness sudah saya gambarkan kan di MA20-nya atau garis-garis yang sudah saya berikan. Ya, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga. Walaupun uptrendnya masih bagus, kita santai aja ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Raja. Nah, Raja di sini bagaimana? Ini masih tetap sama. Nah, pendapat saya masih tetap sama ya dengan dulu ya. Selama dia berhasil naik lagi ke atas 1000, kita boleh buy. Yang belum punya atau kalau mau buyback silakan. Yang target price-nya di 1200. Posisi sekarang memang dia di tengah-tengahnya. Memang kalau di tengah-tengahnya ini agak susah ya. Dalam arti seperti ini ya. Kalau kita buy sekarang, ya kan resiko dan rewardnya itu kurang lebih sama. Jadi kalau Anda misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu aja buy on weakness di 1000. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya, kemudian berhasil rebound mantul ke atas ya, menjelang penutupan atau besok paginya Anda boleh buy ya, seperti itu. Buy-nya bertahap. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100, kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Ya karena saya sudah sebutkan juga, memang kadang-kadang kalau sudah buy naik ke atas, ternyata kok turun lagi Pak Sunar. Ini naik turun, berarti salah dong analisanya. Enggak ya. Ya, jadi kita jangan terlalu kaku. Kadang-kadang kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Tapi belum tentu berhasil juga ya. Seperti itu ya. Yang penting pasang stop loss-nya dan trailing stop-nya. Naik kita tambah lagi atau average up, turun jangan di average down. Jangan hold ya, pasang trailing stop atau stop loss-nya sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Berikutnya untuk Elsa. Elsa masih cukup bagus ya. Ini targetnya sudah saya gambarkan 375 sudah naik tembus ke atas, dia akan menguji resisten 400. Yang belum punya boleh buy on weakness di 358 atau perpotongan MA20-nya nanti ya. Mungkin 342 atau 375 saya nggak tahu ya. Jadi MA20 itu bisa kita pakai acuan untuk buy on weakness. Ketika dia memotong, istilahnya itu testing MA20-nya ya, dari atas ke bawah. Selama MA20-nya itu mengarah ke atas ataupun datar tapi dia nggak cenderung tajam turun bawah ya. Dia berhasil rebound lagi mantul ke atas. Menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy on weakness ya, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, garis-garis sudah saya berikan di bawah ini, kita buy high sell higher. 400 ke atas kita buy, berikutnya 428, berikutnya 500. Ini menurut trennya ini masih ada peluang ke 500, masih ada untuk Elsa ya. Masih ada peluang ke 500 ya, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan, yang penting kita pasang stop loss-nya. Kalau takut biasanya solusinya ada 3, saya sudah sering sebutkan. Buy-nya bertahap aja ya. Seperti itu yang pertama. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, kemudian yang kedua kita tunggu buy on weakness, ketika dia koreksi, pullback, kemudian rebound, mantul lagi, di sana kita untuk buy. Nah pilihan ketiga kalau kita misalnya masih takut, ya kita pilih saham yang lainnya aja. Ya kurang lebih seperti itu, mudah banget ya. Jadi trading itu sebenarnya mudah, yang bikin susah itu kadang-kadang kita sendiri ya, seperti itu ya. Kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak dengarkan orang lain. Wah Pak Sunar itu katanya sekarang masih akumulasi atau distribusi dan lain-lain ya, seperti itu ya. Ada juga yang sebelumnya saya share lagi ya, jangan bosan-bosan ya. Ada yang sharing, ada analisa tools yang kasih pedoman gitu ya. Akumulasi ringan, akumulasi sedang, akumulasi kuat gitu ya. Nah sekarang saya balik tanya, nah itu definisi akumulasi itu apa? Berapa persen, berapa miliar, berapa lot, ya kan? Nah definisinya seperti apa? Apakah asing? Ya seperti itu. Berdasarkan foreignmology, kalau foreignnya net buy asing. Nah kalau net buy-nya itu berapa hari? Kan asumsinya tiap orang itu berbeda-beda seperti itu ya. Jadi
Saya kurang sukanya di situ ya. Jadi penafsirannya banyak. Tapi kalau analisa teknikal yang simple aja berdasarkan trennya, support dan resistennya, ya mudah banget ya. Kalau uptrendnya masih bagus, dia breakout di resistennya, dia akan berusaha untuk membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya, namanya higher high ya. Naik lantai ya seperti itu ya. Lantai bangunan ya, lantai 1, lantai 2, kalau dia breakout lantai 3, breakout lagi lantai 4 dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Itu fokus saya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MPPA. Nah, ini masih cenderung memang dia cenderung masih boleh dikatakan masih cenderung lesu di bawah ya. Jadi walaupun ini sideways, nah kalau kita perhatikan Pak Sunar, ini hijau merah, hijau merah, hijau. Apakah besok pasti merah? Gak usah buy dulu, nanti turun lagi. Kalau saya bilang sih, kalau Anda mau buy weakness untuk MPPA sekarang, sebenarnya boleh aja. Anda pakai stop lossnya 130. Tapi kalau misalnya Anda takut, ya Anda tunggu sekalian aja kalau dia breakout ke atas high-nya di sini ya, 160. Breakout ke atas 160, kalau Anda mau buy, silakan target price berikutnya dia akan menguji 176 atau target price berikutnya di 194. Jadi ini garis-garisnya ya, saya gambarkan ya. Jadi mudah banget, tinggal ikutin aja. Yang belum punya, mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Ya boleh aja, pasang stop lossnya memang agak jauh ya, 130. Jadi banyak bertahap. Naik ke atas 160, kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 176 dan 194 ya, seperti itu. Tapi di sini saya ingatkan, volumenya seringkali hilang ya. Jadi hati-hati. Kalau buy jangan terlalu banyak. Bukan berarti serem, ya nggak juga ya. Karena dia tiba-tiba di sini volumenya naik, tiba-tiba besoknya berkurang drastis ya. Seperti itu ya. Ya memang sih kalau kadang-kadang dia sudah naik, turun, kemudian volumenya nggak terlalu tinggi. Biasanya sih masih cukup wajar koreksinya. Tapi saya takutnya tiba-tiba volumenya hilang ya. Tidak liquid lama gini ya. Terus dia seperti ini ya. Turun terus harganya ya. Takutnya nanti Anda nggak bisa jual. Ya memang mungkin bisa jual, tapi jualannya mungkin nggak laku. Banyak yang jual lebih rendah daripada harga jual Anda ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Oke, berikutnya untuk emiten Bukalapak. Bukalapak ini apakah sudah menarik Mas Sunar? Ada yang bilang ini strong akumulasi. Ada yang bilang ini foreign buy, padahal ini foreign sell ya, seperti itu ya. Nggak tahu ada yang bilang foreign buy itu gimana. Ini data saya ini sudah masih cenderung turun ya, seperti itu ya. Tapi kita di sini nggak fokus ke foreignnya atau bandar dan lain-lain atau broker yang akumulasi dan lain-lain. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ini memang cenderungan masih cenderung sideways di bawah. MA20-nya masih mengarah ke atas, masih betul ya. Tapi dia masih sideways. Mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Selama dia masih bertahan di atas 276 memang masih bagus ya. Nah, kalau mau buy sekarang buy, kemudian tambah lagi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 292 ya, swing high di sini. Kita tambah lagi target price berikutnya di 312 dan 344. Memang kalau mau tunggu amannya tunggu naik ke atas 312 ya. Tapi kebanyakan dari kita nggak mau tunggu ya, maksudnya langsung buy aja. Mumpung murah Pak Sunar. Nanti kalau beli 312 iya, kalau dia naik. Ya kalau turun kan ya gimana gitu ya. Ya kadang-kadang memang beli di atas itu bukan berarti kita suka beli belinya di ketinggian ya, enggak ya. Belum tentu beli di atas itu untuk belinya ketinggian enggak. Karena belinya kadang-kadang beli di atas itu untuk konfirmasi ya. Itu kata kuncinya di konfirmasi ya. Selama dia masih di bawah harga tertentu, biasanya downtrendnya masih cenderung kuat ya. Ataupun kalau dia sideways di bawah, ya masih cenderung lesu lah ya. Fluktuasi masih di bawah ya, seperti itu ya. Kita tunggu breakout, barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kalau naik, kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun, jangan di average down, no hold ya. Pasang stop loss-nya. Terserah Anda mau 5% atau 8% atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ya, kurang lebih seperti itu. Ini bagian kedua, jangan lupa yang nonton bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Satu hal lagi, kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speed videonya diperlambat ke 0,75 kali ya. Memang saya kejar waktu, terus terang aja. Kadang-kadang ada yang bilang seperti ini, Pak Sunar saking cepatnya itu ngomongnya kadang-kadang pelafalannya nggak jelas ya, seperti itu ya. Maaf aja ya, memang terus terang aja kejar waktu. Tapi saya yakin kalau diperlambat 0,75 kali lumayan enak lah dengarnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe ya. Tulis saran di kolom komentar kalau ada saran atau pertanyaan. Sekian, terima kasih banyak. Tetap semangat.